Oke, kita mulai dulu ya untuk hari ini. Nanti semoga waktunya bisa cukup. Kita coba pelan-pelan saja ya, karena nanti ini online mungkin ya agak perlu pelan-pelan. Nah, oh ya, jangan lupa di dulu ya. Untuk absensinya jangan lupa di dulu. Di pertemuan yang ini sebenarnya slide pertemuan kemarin kita sampaikan saja. Nah, apa namanya, kita untuk untuk pertemuan hari ini terkait dengan sifat transformasi linear yang dulu kalau di LMH itu nanti dengan fungsi injektif sama fungsi surjektifnya. Jadi dulu di LMH kita mengenal fungsi injektif sama surjektif. Nah, nanti di sini di dialin ya. Dulu kalau di LMH peta konsepnya, ketika kita di LMH kan kita punya ini dulu. Sebentar. Nah, dulu ketika di LMH, nah kan dulu ini ada fungsi apa namanya, ada fungsi injektif. Nah, injektif ya, injektif atau nama lainnya satu-satu. Kemudian ada fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif ini kita review sebentar. Fungsi surjektif. Nah, ini nama lainnya adalah onto. Nah, onto gitu ya. Nah, kemudian ketika fungsi itu memenuhi dua-duanya, nah ini memenuhi injektif atau satu sekaligus surjektif, maka nanti dia adalah bijektif. Nah, ini ya, nanti diingat ya. Nah, nanti ini mau kita pakai. Nah, ini fungsi F dulu ya, fungsi F dari A ke B. Nah, itu dulu di LMH ini. Nah, kita punya ini. Nah, Pak, ini kita di alin mau ngapain? Nah, kita di alin itu, kita kemarin punya transformasi linear. Nah, kita punya transformasi linear, ya kan? Nah, ingat transformasi linear itu bentuknya juga suatu fungsi yang memenuhi dua syarat. Nah, kita punya transformasi linear dari V ke V. Nah, apa sih bedanya, Pak? Nah, ini kan. Nah, Anda bandingkan. Kalau dulu di LMH, fungsinya itu adalah fungsi biasa. Himpunannya juga himpunan biasa. Tetapi ketika kita bicara di alin, di transformasi linear, jadi himpunannya itu tidak biasa. Himpunannya itu adalah khusus untuk ruang vektor. Nah, ini nanti himpunannya di ruang vektor. Ya kan? Nah, bedanya itu. Dan memenuhi apa? Memenuhi dua syarat. Dan itu memenuhi dua syarat. Nah, ini dulu apa yang kita review apa yang di LMH. Nanti bedanya apa? Definisinya persis sama. Nah, persis sama. Nah, nanti ini mau kita pakai ya, pelan-pelan coba. Apa namanya? Nanti kita mau arahkan ke ruang vektor gitu ya. Nah, ini sifat yang akan kita bahas nanti ya, itu adalah terkait dengan sifat transformasi linear. Nah, ini. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke tadi yang injektif sama subjektif. Nah, ini ada namanya teorema rank plus nullitas. Nah, hati-hati ketika kita bicara teorema rank plus nullitas. Nah, Anda perhatikan ini teorema nanti sifat ya, sifat kita. Misalkan kita punya T,
Nah, ini T itu dari V ke W, V-nya ruang vektor, W-nya ruang vektor, adalah transformasi linier. Nah, dengan V-nya adalah ruang vektor berdimensi hingga. Ingat, dimensi itu apa tuh? Dimensi itu adalah banyaknya vektor pada basis. Nah, maka kita punya persamaan bahwa rank T ditambah nulitas T itu sama dengan dimensi V. Nah, rank T itu apa? Rank T itu kemarin apa? Yuk, dimensi dari apa? Rank itu adalah dimensi dari im T, ya kan? Image T. Ditambah, nah kalau nul T itu apa kemarin? Nul T itu adalah dimensi dari kernel T. Nah, ini dimensi dari kernel T. Nah, ini sama dengan dimensi dari V. Nah, ingat apa namanya, dimensi dari image T atau rank T ya, rank T atau dimensi dari image T ditambah dimensi dari kernel T, 0 T itu dimensi dari kernel T, itu sama dengan selalu dimensi V. Ingat ya, V ya, bukan B. Jadi yang dimensi dari domainnya. Nah, ini hati-hati, dimensi dari domainnya. Nah, nah, yang perlu kita perhatikan bahwa ini ya, apa namanya, saya kopikan dulu nanti. Nih. Jadi nanti penggunaannya untuk apa sih, Pak? Nah, nanti penggunaannya untuk ini. Sebentar. Penggunaannya untuk yang ini. Sebentar. Soal tutorial. Nah, coba. Kita cek nomor 2 ya. Nah, penggunaannya tadi ini diketahui bahwa ruang V adalah ruang vektor berdimensi hingga. Nah, ini dari T ya, T itu dari V ke V. Nah, tadi rumusnya apa? T dari V ke V. Ini kebetulan W dengan V-nya sama. Jadi domain sama kodomainnya sama. Nah, ini adalah suatu transformasi linier dengan kernel T-nya sama dengan image T. Nah, tunjukkanlah bahwa dimensi dari V itu genap. Nah, ingat. Nah, ini. Ya. Nah, ini apa namanya? Sebentar. Nah, ini apa namanya? Jadi untuk ini, untuk caranya Anda perhatikan. Nah, ketika kita punya T, ya kan? T itu dari V ke V, ini. Nah, terus kemudian kernel T sama dengan image T. Nah, ini ingat, ya, ingat. Kalau dulu di sebelum UTS, dulu yang di Ibu Triani, kalau suatu ruang vektor ini A sama dengan B, ya kan? Maka pastilah nanti apa? Dimensi dari A itu pasti sama dengan dimensi dari B. Nah, ini, ya kan? Saya ulangi. Kalau A sama dengan B, himpunannya sama, maka dimensinya sama. Nah, tetapi, nah ini yang nggak boleh, hati-hati. Hati-hati, ini yang nggak boleh. Kalau dimensi A itu sama dengan dimensi B, nah ini, maka nanti, nah ini A sama dengan B, ini, nah ini nggak boleh. Ya, jadi
Yang boleh itu apa? Yang boleh itu adalah ketika nanti himpunannya sama, yang ini, paham ya? Saya kira ya, ketika himpunannya sama, ini sama toh, maka nanti dimensinya dia sama. Dimensi itu apa? Banyaknya vektor pada basis, kan yang kemarin itu loh. Kalau A-nya sama dengan B, ruang vektor ya, maka dimensi dari A itu sama dengan dimensi dari B. Himpunannya sama, maka dimensinya sama. Tetapi ketika dimensinya sama, himpunannya belum tentu sama. Ini yang nggak boleh yang bawah. Saya coret ya, ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Yang boleh hanya yang atas. Nah, kembali ke soal tadi. Kembali ke soal. Nah, ini karena kernel T sama dengan image T, maka nanti pasti dimensi kernel T itu pasti sama dengan dimensi dari image T. Kenapa? Karena kernel T sama dengan image T ya pasti dimensi dari kernel sama dengan dimensi dari image kayak ini tadi. Kalau A sama dengan B, maka dimensinya sama. Nah, ini kernel T sama dengan image T. Nah, berarti artinya apa? Dimensi dari kernel T itu sama dengan dimensi dari image. Ingat tadi apa? Dimensi dari kernel itu nullitas, dimensi dari image itu adalah rank. Nah, jadi definisinya nanti dimensi kernel itu apa, Pak? Dimensi kernel itu adalah 0 T, nah, 0 T ya, 0 T itu sama dengan dimensi dari image itu adalah rank T. Rank T. Nah, jadi kesimpulannya kalau kernel T-nya itu sama dengan image T, maka nanti nullitas T itu sama dengan rank T, ya kan? Nah, kita akan menunjukkan bahwa dimensi V dari genap. Akan ditunjukkan dimensi dari V genap. Nah, genap. Nah, tadi menurut apa tadi? Menurut apa? Menurut teorema ini tadi, ya kan? Nah, kita punya bahwa rank T sama dengan nullitas T sama dengan dimensi V. Ya kan? Nah, berarti kita punya apa? Berarti rank T ditambah nullitas T, nullitas T itu sama dengan dimensi dari V. Nah, ini. Nah, rank T-nya sama dengan 0 T. Nah, misalkan gini ya, misalkan rank T-nya saya misalkan N kita saja ya. Nah, N misalkan. Nah, kalau rank T-nya N, sementara nullitas T-nya kan sama dengan rank T. Nah, ini berarti 0 T-nya, ya kan? 0 T-nya itu juga N. Maksud ya? Nah, rank T-nya N, berarti 0 T-nya juga N. 0 T-nya sama dengan rank T akibat dari kernel T sama dengan image T. Nah, ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dari sini, nah dari ini, persamaan ini diperoleh, berarti rank T-nya apa? Rank T-nya N. Ditambah 0 T-nya apa? N. Sama dengan dimensi dari V. Oh, ternyata dimensi dari V-nya itu adalah M ditambah N. Nah, dimensi T-nya berarti berapa? Dimensi V-nya itu berarti 2N. Maksud ya, N tambah N sih? Nah, ingat bahwa bentuk 2N itu kan selalu apa? 2 kali sesuatu, kan kelipatan 2 tuh. Ini adalah selalu apa? Genap. Maksud enggak ya? Jadi 2N itu kan genap itu. Mau kelipatan 2 sih? 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10, dan seterusnya. Jadi genap. Nah, ini
kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti dimensi dari V karena bentuknya adalah 2 kali sesuatu. Nah, ini dimensi dari V-nya adalah genap. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan teorema yang pertama. Sudah saya kopikan dulu ya. Nanti tidak lupa. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang ini, yang contoh soal ini bisa dipahami. Jadi untuk penggunaan teorema rank plus nulitas nanti penggunaannya seperti itu. Persis sama dengan ketika dulu di Ale kan gitu. Nah, oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan dari teorema rank plus nulitas. Nah, ini ya, salah satu contohnya ini. Nah, nanti buktinya Anda baca sendiri aja ya. Kita tinggal pakai saja, ini buktinya panjang banget. Nanti dibaca saja, semoga Anda bisa memahami ya. Target kita untuk teorema rank plus nulitas kita sementara menggunakan dulu saja karena nanti ini buktinya panjang banget. Jadi habis nanti waktunya untuk membuktikan satu teorema ini. Nah, nanti ini aja, nanti yang penting kita bisa menggunakan, saya ulangi. Yang penting nanti kita bisa menggunakan teorema ini ya, memanfaatkan dari teorema ini bahwa rank T ditambah nulitas T itu sama dengan dimensi V. Ingat dimensi dari yang depan ya, yang V. Nah, bukan yang belakang loh ya. Nah, ini buktinya panjang banget. Nah, ini saja masih saya suruh menunjukkan sendiri, itu belum ditunjukkan. Nah, ini panjang banget. Nah, sekarang ini kita masuk ke isomorfisme. Nah, ini tadi yang kita mau masuk ke injektif sama subjektif. Nah, Pak, bedanya nanti injektif dan subjektif di LMH dengan injektif dan subjektif di ALIN apa Pak? Bedanya, tadi saya ulangi, ketika di LMH, ini ya, di LMH, nah ini di LMH itu, fungsinya, impunannya sembarang. Tetapi kalau di ALIN itu khusus untuk ruang vektor. Nah, tetapi definisinya untuk injektif sama subjektif gimana Pak? Persis sama. Nah, definisinya ini, Anda cermati definisinya ini. Nah, T diberikan transformasi linear, hati-hati T ya, T-nya transformasi linear dari V ke V, hati-hati, dari V ke V. Nah, T dikatakan satu-satu atau injektif ya, satu-satu atau injektif. Nah, syaratnya apa Pak? Syaratnya ini, untuk setiap UV elemen di V di kiri, UV elemen di V yang ini, jika TU sama dengan TV, nah ini hati-hati, TU sama dengan TV, maka U sama dengan V. Hati-hati ya. Jika TU sama dengan TV, maka U-nya sama dengan V. Atau kalau mau diambil kontraposisinya, untuk setiap UV elemen di V yang merah itu, boleh juga pakai yang merah, silakan, sama saja. Untuk setiap UV elemen di V, jika U tidak sama dengan V, maka TU tidak sama dengan TV. Ini juga boleh. Nah, kemudian, yang kedua, T dikatakan onto atau surjektif ya, jika image T sama dengan V. Atau pakai yang merah ini aja lebih mudah. Untuk setiap V elemen di V, hati-hati, kalau tadi injektif, ini
itu yang dipakai itu adalah yang di kanan. Yang di kalau injektif itu ngambilnya yang di kiri, di V. Nah, di sini. Kemudian kalau surjektif itu yang di kanan. Untuk setiap elemen di V terdapat V elemen di V. Ini prapeta ya, terdapat prapeta. Ada prapeta gitu ya. Prapeta sehingga bahwa V-nya itu sama dengan V, TV. Kalau artinya apa? Kalau surjektif itu setiap elemen di V memiliki prapeta di V. Prapeta siapa sih? Prapeta itu ya apa? Elemen yang nanti dipetakan petakan ke elemen yang ada di V, namanya prapeta. Nah, nanti kita bahas coba. Nah, ini lebih lanjut, T-nya dikatakan isomorfisme jika T-nya 1,1 dan onto. Nah, ini ya. Jadi, kalau isomorfisme itu syaratnya 2, yaitu injektifnya memenuhi, surjektifnya juga memenuhi. Jadi, isomorfisme itu syaratnya 2. Ya, ingat ya. Syaratnya itu adalah injektif sekaligus surjektif. Nah, sebentar. Kita dulu. Nah, coba Anda cermati dulu. Kita review sebentar, coba review di LMH dulu. Review di LMH sebentar. Misalkan ini, saya punya fungsi f itu dari apa ya? Dari z ke z. Dari z ke apa namanya? Z bilangan cacahnya apa ya? Sebentar. Z0 kita saya. Bentar. Saya kasih keterangan. Z itu himpunan bilangan bulat. Kalau Z0 himpunan bilangan cacah ya. Cacah. Nah, cacah berarti mulainya dari 0 ya. Nah, definisinya ini ya, definisinya coba kita review sebentar. Definisinya fx itu sama dengan x kuadrat. Coba ini ya, fx sama dengan x kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah f itu injektif? Nah, apakah f injektif? Nah, tadi untuk menyatakan injektif gimana? Injektif itu tadi apa? Injektif. Nah, ini injektif itu mau pakai yang atas boleh, mau pakai yang bawah boleh. Nah, kalau pakai yang atas, jika untuk setiap UV elemen di V, jika TU sama dengan TV, maka U sama dengan V. Nah, berarti pakai cara satu ya. Cara pertama, coba kita cek coba. Cara pertama, nah, apakah untuk setiap ini ya X1, X2, 1 X2 aja ya, elemen di Z. Nah, jika TX1 sama dengan TX2, maka apakah, nah ini tadi masih pertanyaan ya, apakah mengakibatkan
X1-nya itu sama dengan X2. Nah, kita selidiki. Oh, sorry, F kok ya. Ini F ya, mohon maaf. F, ini F. Nah, kita modalnya apa? Fx1 sama dengan Fx2. Nah, coba Fx1 itu sama dengan Fx2. Coba pelan-pelan. Fx1 sama dengan Fx2. Berarti apa? Artinya, nah, kalau Fx kan X kuadrat tuh. Kalau Fx1 ya berarti X1 kuadrat itu sama dengan Fx2. Fx2-nya adalah X2 kuadrat. Nah, ini apakah mengakibat X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat, apakah nanti X1 itu sama dengan X2? Nah, kan gitu. Nah, ini apakah berlaku ini? Kan gitu. Nah, ini X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat, itu apakah nanti mengakibatkan selalu X1-nya itu sama dengan X2? Ini apa? Belum tentu. Ini belum tentu mengakibatkan X1 sama dengan X2. Kok kenapa belum tentu, Pak? Nah, konteks sampelnya ambil berapa kira-kira? Ambil X1-nya min 2. Nah, ya kan? X2-nya 2. Nah, ini kan Fx1 F min 2 itu kan berarti min 2 kuadrat kan 4. F2 itu 2 kuadrat juga 4. Ini artinya apa? Artinya bahwa Fx1 itu sama dengan Fx2. Sama-sama hasilnya 4. Ya, 4. Tetapi, nah, X1 itu tidak sama dengan X2 karena min 2 itu tidak sama dengan 2. Nah, artinya nanti apa? Berarti ini tidak injektif, ya kan? Tidak injektif. Nah, karena apa? Fx1 itu sama dengan Fx2, yaitu sama-sama 4, kan gitu. Tetapi tidak mengakibatkan X1-nya sama dengan X2, gitu. Jadi ini kesimpulannya F tidak injektif. Nah, nanti bayangannya kurang lebih seperti ini. Nah, tidak injektif. Oke. Bentar, saya kirimkan ke anu dulu, nanti tidak lupa. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk injektif? Saya kira seperti itu ya, injektif. Kita review di LMH dulu, karena nanti mau kita pakai ya. Jadi injektif itu apa namanya, satu-satu ya, satu-satu itu artinya apa? Artinya apakah nanti setiap elemen itu ketika pemetaannya sama itu juga elemennya itu juga sama gitu. Nah, ini ya, coba. Nah, kita checklist sekarang yang subjektif. Apakah mau subjektif atau enggak kan gitu. Subjektifnya kita cek ya. Subjektifnya. Nah, tadi F-nya tadi Fx-nya itu sama dengan X kuadrat. Nah, ini dari Z ya, bulat. Tadi ini Z0.
Nah, ini oleh F. Nah, ini set, berarti ini saya punya 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Ini 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini karena set 0, bukan tadi cacah ya. Di 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tadi fx sama dengan x kuadrat. Artinya nanti apa? Kalau saya punya min 2, itu dipetakan ke 4. Nah, min 1 dipetakan ke 1. 0 dipetakan ke 0. 1 ke 1. 2 ke 4. Nah, pertanyaannya nanti apakah nah ini apakah setiap Z elemen elemen di set 0 di yang kanan ya, itu memiliki prapeta. Nah, kalau 0, prapetanya 0, punya. Kalau 1, prapetanya 1 sama min 1, punya. 2, oh 2 nggak punya, ini nggak mungkin punya, ya kan? 3, kira-kira berapa ini? Kan nggak ada kan ya? Berapa dikuadratkan supaya sama dengan 3 kan nggak ada. 4 ada min 2 sama 2. Nah, ini ternyata ada 2, terdapat 2 elemen di set 0 yang tidak memiliki prapeta. Nah, berarti ini gagal untuk menjadi apa? Surjektif. Jadi F-nya juga tidak surjektif, gitu ya. Nah, Pak, apakah harus 2? Tidak. Misalkan ngambilnya 3 boleh, ada 3. Atau misalkan yang selain ini 5 kan juga nggak punya prapeta. 6 nggak punya, dan seterusnya. Nanti bebas, yang belas ambil yang tidak memiliki prapeta. Jangan ngambil yang memiliki prapeta. Jadi ini yang yang subjektif. Nah, saya kira ini ya. Nah, oke, kita sekarang masuk ke topik utamanya. Nah, kita masuk ke topik utama yang di alin. Nah, kalau dulu di ale. Nah, kita itu mau mencari sifat-sifat yang terkait dengan injektif sama subjektif. Kalau di ale itu dulu ini menyelidiki apakah P-nya injektif, subjektif atau bijektif. Nah, sementara kalau di alin nanti itu difokuskan pada sifat-sifatnya. Nah, ini pada sifat-sifatnya. Nah, ini sifat yang pertama. Nah, sifat yang pertama itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan sebentar. Nah, ini menunjukkan hubungan antara kernel dengan injektif tadi. Jadi nanti tujuan kita untuk menyelidiki injektif, ya, saya ulangi, untuk menyelidiki injektif tadi yang pertama bisa pakai definisi yang tadi, definisi injektif. Nah, nanti untuk menyelidiki injektif pada transformasi linier itu kita bisa pakai kernel. Nah, ini kita bisa pakai kernel. Nah, ini Anda perhatikan. Nah, transformasi linear T itu dari V ke V.
Nah, T-nya satu-satu atau injektif jika dan hanya jika, hati-hati, jika dan hanya jika, nih, kernel T-nya itu isinya hanya 0V. Hati-hati, kernel kemarin apa? Kernel itu adalah kernel dari T itu adalah apa? V, elemen di V dengan syarat TV-nya harus sama dengan 0-nya V. Ini kan ya. Nah, jadi tadi saya ulangi, untuk menyelidiki injektif, cara pertama bisa kita lakukan dengan ini tadi. Nah, ini injektif. Pakai definisi ini. Nah, ini cara pertama. Nah, cara kedua nanti bisa dilakukan dengan ini. Nah, dengan ini ya. Jadi memanfaatkan kernel. Jadi nanti kalau apa namanya? Kalau kernel T-nya itu isinya hanya 0 saja, satu tok. Jadi isinya itu cuma satu tok, maka nanti dia injektif. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Ini adalah alternatif cara lain untuk menyelidiki suatu transformasi linear itu dia injektif atau tidak, seperti itu. Ini ya. Nah ini buktinya. Nah, Anda perhatikan pelan-pelan coba. Pelan-pelan ya. Ada ini, coba pelan-pelan. Nah, ini buktinya. Nah, ini karena jika dan jika ya. Ini kalau kita punya A itu jika dan hanya jika B. Nih, di logika dulu LMH. Maka nanti yang melakukan kita pertama itu jika A maka B, ada double implikasi. Yang kedua itu jika B maka A. Nah, jika A maka B, yang kedua jika B maka A. Nah, maka nanti di sini ya, ini namakan A-nya, yang ini namakan A. Nah, ini namakan B. Jika A, jika dan jika B. Berarti nanti kita tunjukkan jika A maka B, yang kedua jika B maka A. Nah, ini sekarang yang ke kanan dulu. Jika A maka B. Nah, diketahui T-nya injektif. Akan ditunjukkan, jadi diketahuinya injektif, ditunjukkannya yang kernel T-nya 0. Nah, T-nya injektif itu artinya apa? Untuk setiap AB elemen di V, jika TA sama dengan TB, maka A-nya sama dengan B. Ini diketahui. Ya, diketahui. Nah, akan ditunjukkan apa? Kernel T-nya itu 0V. Nah, nanti cara menunjukkannya gimana, Pak? Cara menunjukkannya sebentar, salah. Nah, nanti cara menunjukkannya gini, sebentar saya kasih ide dulu ya. Nah, cara menunjukkannya itu jadi kalau kernel T-nya itu isinya hanya 0W gini. Nah, caranya gimana, Pak? Berarti ambil sembarang X elemen di kernel T. Nah, ini. Nah, ambil sembarang X elemen di kernel T. Nah, nanti kita akan menunjukkan bahwa isinya itu hanya 0. Karena kita mengambil sembarang X elemen di T, nanti tunjukkan nanti X-nya itu selalu ketemunya itu adalah 0. Nah, gini. Ini prinsip dasarnya seperti itu, ya. Ambil sembarang X elemen di kernel T, tunjukkan nanti X-nya itu 0. Wong isinya hanya 0 saja. Kan gitu. Ya, jadi nah ini. Nah, nanti idenya seperti itu ya. Nah, nanti ambil sembarang X elemen di kernel T. Nah, saya kasih keterangan merah akan ditunjukkan ini 0W ya, sorry.
akan ditunjukkan X-nya itu sama dengan 0W. 0W ya, mohon maaf. 0W. Nah, sorry. 0V. Sorry, maaf, betul 0V ya. 0V. Tadi ini salah ini. Nah, karena X-nya elemen kernel T, nah Anda cermati, maka nanti Tx-nya itu sama dengan 0W, ya kan? Saya ulangi. Karena X-nya elemen di kernel T, maka nanti Tx-nya sama dengan 0W. Nah, berdasarkan sifat yang kemarin, nah ini saya ulangi. Pertama, kita punya ini, ya. Saya kasih nama star 1. Kok kenapa Tx-nya sama dengan 0W, Pak? Karena X-nya elemen kernel. Ingat, elemen di kernel itu, kalau X elemen di kernel, Tx-nya itu pasti 0, kan definisinya itu. Iya kan? Nah, tadi. Untuk itu, V elemen di V, syaratnya apa? TV-nya sama dengan 0. 0-nya V. Nah, nanti kemudian yang kedua, ya, berdasarkan sifat kemarin yang di pertemuan pertama bahwa T0V, nah ini itu juga sama dengan 0W. Nah, saya kasih nama star 2. Nah, berarti dari star 1 ini dan star 2 ini berarti Tx-nya 0W, T0V-nya juga 0W. Ini artinya apa? Berarti Tx itu sama dengan T0V. Nah, gini ya. Nah, ini. Nah, berarti, Pak, kenapa kok dibuat Tx sama dengan T0V? Tujuan kita nanti kita mau menunjukkan satu-satu. Gitu ya. Nah, ini. Nah, karena Tx sama dengan TV, nah, T-nya tadi kan diketahui T-nya injektif. Ya kan? T-nya injektif. Karena T-nya injektif, kalau Tx sama dengan T ini, berarti kan X-nya sama dengan 0V, ya kan? Nah, tadi berdasarkan definisi injektif, maka nanti X-nya sama dengan 0V. Nah, ini berarti ternyata nanti X-nya itu ketemunya adalah 0V. Berarti kesimpulannya nanti kernel T-nya itu adalah isinya hanya 0V saja. Seperti itu, ya. Coba pelan-pelan coba. Nah, kemudian sebaliknya, nah ini. Ya, sebaliknya, diketahui kernel T-nya sama dengan 0V, akan ditunjukkan T-nya injektif. Nah, ambil sembarang UV elemen, ambil sembarang UV elemen V dengan TU sama dengan TV. Nah, nanti karena akan ditunjukkan injektif, berarti ini akan ditunjukkan apa? Berarti kalau tunjukan injektif, berarti akan ditunjukkan U sama dengan V. Nah, ini. Nah, karena TU sama dengan TV, berarti T ini saya pindah ke kiri, berarti TU min TV sama dengan 0V. Ingat ya. Jadi kalau U, V, itu elemen V. Nah, berarti nanti nolnya V. Tetapi kalau sudah TU sama TV, itu elemen V. Berarti nanti sama dengannya, kalau ini saya pindah, bukan nolnya V, tapi nolnya V. Karena ini di kanan. Nah, nolnya V. Nah, karena T-nya transformasi linier, ya, T-nya transformasi linier, maka nanti ini boleh masuk, ya, UV-nya boleh jadi 1. Jadi kalau T-nya transformasi linier, nah kemarin kan ini boleh dipecah kayak gini, masuk ini. Nah, ini kan ya. Nah, TU min V sama dengan 0V. Nah, akibatnya, nah ini hati-hati, T ini sama dengan 0. Ingat, kalau tadi Tx sama dengan 0W, nah ini artinya apa?
X-nya elemen di kernel, ya kan? Kernel itu elemen yang dipetakan ke kernel. Nah, ini karena TU min V-nya itu sama dengan 0, maka nanti U min V-nya itu elemen di kernel. Nah, ini. Nah, karena kernel T-nya itu 0, isinya hanya 0 saja, maka nanti U min V-nya itu harus sama dengan 0. Wow, ini elemen di kernel. Berarti karena U min V-nya 0, berarti U-nya sama dengan V. Oh, ternyata nanti kalau dari TU sama dengan TV diperoleh U sama dengan V. Ini artinya berarti injektif. Nah, ini ya. Nah, nanti idenya seperti ini. Nah, ini. Oke, sebentar. Iya. Nah, ini nanti boleh juga kalau menunjukkan tidak injektif ya atau tidak satu-satu, nanti tunjukkan saja bahwa kernel T-nya itu tidak sama dengan 0. Itu juga boleh ya. Kalau tidak injektif itu nanti tunjukkan saja kernelnya tidak 0. Nah, ini, nah kesimpulannya ini. Nah, kesimpulannya bahwa berdasarkan lemma 2, nah, untuk menyelidiki, ini penting ya, penting nanti diingat ini. Untuk menyelidiki T-nya bersifat injektif atau tidak, nah bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan definisi injektif. Yang kedua, itu dengan menggunakan kernel T. Ini penting ya, nanti tolong diingat. Penting banget. Jadi caranya pakai definisi injektif atau tidak pakai yang kernel T. Nah, kemudian sifat selanjutnya nah ini ada 5 sifat, pelan-pelan ada 5 sifat ya. Nah nanti 5 sifat, hati-hati, perlu dicermati. Yang pertama, nah ini ada teorema ketiga, Anda perhatikan. Coba kita review sebentar. Nah, sifat pertama, T-nya 1,1 tadi yang tadi ya, 1,1. Jika dan hanya jika, hati-hati, pada saat V1, V2 bebas linear. Nah, ini apa ini? Kita review sebentar. Bebas linear itu apa? Bebas linear. Kita review sebentar ya, bebas linear. Ini apa? V1. Ini persamaan apa ini? Alpha 1 V1 tambah alpha 2 V2 ditambah sampai dengan alpha n Vn sama dengan 0, itu hanya dipenuhi oleh ini, alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan alpha n itu sama dengan 0 saja. Oke. Nah, ini ya, itu bebas linear. Kemudian apalagi? Onto tadi yang tadi ya, surjektif. Nah, rank T itu dimensi dari image tadi ya. Kemudian yang ketiga, T-nya isomorfis, yang tadi isomorfis itu injektif sekaligus subjektif ya.
Nah, ini bebas linear, basis. Nah, basis, ingat nih basis, sebentar, kita rujuk sebentar. Basis, itu syaratnya apa? Yang pertama harus membebas linear. Nah, yang kedua harus membangun. Ini diingat ya, karena nanti ini penting sekali. Membangun. Nah, ini apa namanya? Sangat penting sekali nanti ya Allah, sebentar. Nah, sangat penting sekali ya, saya kira untuk apa? Untuk konsep kita. Kemudian ini yang keempat isomorfisme kayak tadi. Nah, ini yang lima T inverse. T inverse itu inverse fungsi itu. Ini T inverse seperti yang seperti di SMA. Yang dulu di SMA itu. Nah, ini persis sama. Nah, nanti ini apa namanya? Nah, ini. Nah, kita buktinya dulu sebentar, pelan-pelan coba. Ini agak sulit ini. Kalau ini agak sulit, coba pelan-pelan. Nah, untuk yang ini, yang pertama, nah, diketahui T-nya 1,1 atau injektif ya, akan dibuktikan bahwa jika V1, V2, Vn-nya bebas linear, maka TV1, TV2, TVN-nya juga bebas linear. Nah, Anda perhatikan coba pelan-pelan ya. Nanti yang diketahui apa? Yang diketahui satu, yang diketahui T-nya injektif. Kemudian jika, nah kalau jika itu berarti diketahui. Nah, ini juga diketahui. Nah, ini jika ini bebas linear, maka nah ini yang akan dibuktikan. TV1, TV2, TVN-nya bebas linear. Nah, misalkan V1, V2, Vn-nya itu bebas linear. Diketahui tadi ya, ini bebas linear. Maka bentuk persamaan ini A1 TV1, A2 TV2 plus AN TV4. Kenapa kok kita membentuk ini? Nah, tadi motivasinya apa? Motivasinya adalah akan ditunjukkan bahwa TV1, TV2 sama TVN-nya itu bebas linear, gitu ya. Nah, kemudian ini berarti A1 TV1 tambah A2 TV2 AN TVN. Nah, nanti ini artinya apa? Kita mau menunjukkan bahwa A1-nya itu sama dengan 2 sama dengan nanti ini harus ketemunya 0. Nah, ini nanti arahnya mau ke sini gitu ya. Nah, arahnya mau ke sini. Nah, karena T-nya transformasi linear, maka A1-nya skalarnya boleh masuk. Ini masuk, ini masuk, ini masuk. Berarti TA1V1 tambah TA2V2 tambah TAN-VN sama dengan 0V. Nah, kemudian selain skalarnya masuk, ini boleh dijadikan satu, ya kan? Karena transformasi linear boleh dipecah, boleh dijadikan satu. Berarti TA1V1 tambah TA2V2 sama TAN-VN sama dengan 0V. Nah, kita punya persamaan, saya namakan satu star. Nah,
Kemudian menurut sifat, kita punya bahwa T0V itu juga sama dengan 0W. Nah, T ini juga sama dengan 0W. Nah, saya namakan 2 step. Nah, 2 step. Nah, dari 1 step sama 2 step ini, nah, berarti apa? Kesimpulannya apa? TA1V1 plus A2 ini sama dengan 0, T0 juga sama dengan 0. Berarti TA1V1A2 ini sama dengan T0. Nah, ini dari apa? Dari 1 step sama step double. Nah, dari ini dan dari ini diperoleh sama-sama 0W, ini 0W, ini juga 0W. Berarti ini sama dengan ini. Nah, karena tadi diketahui T-nya injektif, ya kan? Diketahui T-nya injektif, ya sebentar. Ya, saya nanti log barangkali diperlukan. Nah, ini. Nah, karena T-nya injektif, nah, kalau tadi injektif, hati-hati. Kalau injektif tadi apa? Kalau TU sama dengan TV, ya kan? Maka kesimpulannya punya sama dengan V. Nah, jadi kalau injektif, berarti kita terapkan di sini, ya kan? Tadi kan T ini sama dengan T ini, berarti karena T-nya injektif, berarti U sama dengan V, berarti ini dalam kurung sama dengan yang dalam kurung, berarti A1V1 sama dengan 0-nya V. Ini. Nah, kemudian, nah ini A1V1 diperoleh ternyata nanti dari persamaan ini tadi, dari persamaan ini, ya ini, ternyata diperoleh, diperoleh persamaan ini. Oke. Dari persamaan A1TV1 ini sampai ATVN sama dengan 0W, itu ternyata nanti diperoleh bahwa A1V1 tambah A2V2 tambah A sama dengan V itu sama dengan 0V. Nah, karena tadi V1, V2-nya bebas linier, maka nanti A1, A2-nya itu sama dengan 0. Karena tadi A1, A2-nya bebas linier. Nah, artinya nanti apa? Karena A1, A2, AN-nya itu 0, itu berarti kalau kita kembalikan ke atas lagi, ini kembali ke sini lagi. Ya Allah, sebentar. Nah, kalau kembali ke sini lagi, berarti ini 0, ini 0, ini 0. Berarti TV1, TV2 sampai TV-nya juga bebas linier. Nah, itu adalah apa namanya? Contoh ya. Nah ini kemudian yang bukti ke kiri ini memang agak sulit ya, coba pelan-pelan. Sulit. Ini ya nanti untuk bukti yang ke kiri, Anda perhatikan bahwa ini diketahui bahwa jika V1, V2 bebas linier pada V dan maka TV1, TV2, TVN bebas pada V, nah akan dibuktikan bahwa T-nya itu adalah 1-1 atau injektif. Nah, andaikan T-nya tidak 1-1, maka nanti kalau tidak 1-1, saya menggunakan, nah ini saya pakai bukti pengandian ya, ini bukti pengandian. Nah, nanti kalau bukti pengandian, saya kasih pengantarnya dulu kayak di LMH itu lah. Nah, bukti pengandian. Maka nanti ketika ini bukti pengandian, kita andaikan dulu kesimpulannya itu salah. Jadi akan dibuktikan 1-1, justru nanti malah diandaikan T-nya tidak 1-1. Nah,
Nah, nanti kalau kita lanjutkan, nanti berarti ada suatu kontradiksi dan pengandaiannya salah. Nah, kayak gitu. Nah, ini bukti pengandaian. Nah, berdasarkan lemma 2 tadi, berarti saya T-nya tidak satu-satu, saya pakai kernel di sini ya. Tadi menggunakan kernel. Nah, karena T-nya tidak satu-satu, maka kernel T-nya itu tidak 0. Nah, karena tidak 0, berarti kernel T-nya itu karena isinya hanya tidak 0, ada suatu V yang tidak 0. Ya, V yang selain 0 yang jadi elemennya kernel T, gitu loh maksudnya ya. Nah, karena apa? Isinya kernelnya itu dia tidak sama dengan himpunan 0. Jadi masih ada angkutan lain selain 0. Saya namakan V. V-nya elemen di kernel T ya, selain 0. Nah, berarti karena V-nya elemen kernel T, berarti TP-nya sama dengan apa namanya? Sebentar. Nah, ini ya karena apa? Nah, nanti ini ini karena V-nya tidak 0, maka pasti bebas linear. Tetapi di sisi lain TV-nya 0. Nah, ini kontradiksi dengan yang diketahui yang ini tadi. Kalau V-nya bebas linear, ya kan? Maka TV-nya juga bebas linear. Sementara di sini enggak. TV-nya tidak 0, itu pasti bebas linear. Tetapi karena TV-nya 0, itu tidak mungkin bebas linear. Ini jadi kontradiksi dengan yang diketahui, yaitu ini adalah apa namanya kontradiksinya dengan ini loh, ya, dengan yang ini. Nah, ini kontradiksinya itu dengan yang diketahui yang ini. Jadi kalau V-nya bebas linear, pasti TV-nya juga bebas linear. Sementara di sini diperoleh V-nya itu bebas linear, tetapi TV-nya itu tidak mungkin bebas linear. Nah, ini kontradiksinya di sini ya. Jadi pengandaiannya salah, maka ini salah, berarti T-nya harus satu seperti itu ya. Nah, nanti nih ya. Dan nanti ini di sendiri ya. Nah, nanti untuk ini yang nomor 2 nomor 2 tadi apa? Nomor 2 tadi T onto jika dan jika rank T sama dengan dimensi B. Nah, ini diketahui T-nya onto atau subjektif akan tadi kan T-nya sebentar. Ya Allah. Jadi ini yang nomor 2. Tapi kan P-nya itu dari V oke ya. Nah, T-nya onto. Nah, onto tadi apa? Artinya onto atau subjektif tadi ini punya prapeta atau dengan kata lain image-nya T karena dia
penyebab peta, berarti peta itu sama dengan B. Nah, jadi diketahui ya, karena contoh berarti image-nya sama dengan B. Nah, karena T-nya subjektif atau untung, image T sama dengan B ya. Nah, berarti karena image T sama dengan B, berarti sebenarnya apa? Dimensinya itu pasti juga sama. Dimensi dari image T itu pasti sama dengan dimensi B. Nah, dimensi image itu apa tadi? Dimensi image adalah rank T. Sama dengan dimensi B. Nah, jadi ini terbukti gitu ya, langsung ketemu. Kemudian, nah sekarang yang kiri diketahui rank T ya, rank T itu sama dengan dimensi dari B. Nah, akan dibuktikan bahwa T-nya subjektif atau onto. Nah, andaikan T-nya tidak subjektif, berarti nanti kalau tidak subjektif, kalau tadi subjektif, kalau subjektif kan image T itu sama dengan B. Nah, kalau tidak subjektif, berarti ini image T itu subset, hanya di dalamnya B saja. Ya. Nah, berarti, karena image T-nya subset dari B di dalamnya, maka pasti nanti, ya, karena ini hanya subset, image T-nya itu subset dari B, kan lebih kecil tuh, berarti ya dimensi dari image T itu pasti lebih kecil dari dimensinya B. Kemudian lebih kecil cakupannya, dengan diketahui bahwa rank T-nya itu sama dengan ini. Nah, ini artinya nanti dia adalah subjektif. Saya kira dan yang ini nanti yang nomor 3 ya, nanti untuk tugas saja ya, untuk tugas. Nah, ini untuk tugas, sebentar. Ini untuk tugas. Tugas ya, nanti bentar. Ini untuk tugas ya, untuk tugas. Untuk tugas akan pertemuan 10, 11. Dihitung ya. Nah, ini kelompok ini 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ya. Nah, nanti untuk saja nanti dikumpulkan hari Kamis, diupload ya, dikumpulkan Classroom Kamis ya, maksimal Kamis saja, 1 minggu, nanti tidak kemarin Selasa sepekan ya, Kamis tanggal berapa, 10 berarti 17 November ya, 2022 jam berapa, jam 8 aja ya, pagi aja, jam 6 aja, jam 8 biar nanti kalau bisa upload di kampus bentar aja ya. Nah, ini ya, nah nanti ini nanti ini soal yang untuk tugas ini ada nanti saya kasih bukunya ini ya.
nanti ini soal ini nanti ada di bukunya apa namanya, bukunya Bill Jacob. Nanti saya kasih bukunya, itu sudah ada jawabannya ya. Nanti saya kirimkan aja, nanti sudah ada buktinya. Anda nanti diruntutkan ya buktinya, jangan hanya menyalin, jangan hanya menerjemahkan, diruntutkan buktinya. Saya kira seperti itu untuk kuliah hari ini. Saya mohon maaf nanti saya jam 9 kebetulan ada agenda. Terima kasih atas partisipasinya untuk kuliah hari ini. Saya mohon maaf terus online ya. Ini dulu untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi absensi di Eldiru. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sehat-sehat ya, karena ini cuacanya tidak menentu, tidak baik ini cuacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.